Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sebagai renungan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah engkau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditujukannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini yaitu mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, mensyukuri kebaikan dan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan ini adalah nyanyian dan pujian Daud kepada Allah karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah Allah kerjakan dalam hidup Daud. Pada zaman sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika mereka tidak bersyukur, maka mereka telah melupakan Tuhan. Hal ini semua terjadi karena dunia yang semakin modern dan fasilitas yang semakin canggih. Jika kita berbicara tentang perkembangan zaman dan fasilitas yang semakin canggih, itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang salah itu adalah yang menggunakannya atau yang mengikuti arus perkembangan zaman itu. Ketika kita memfokuskan diri kita hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita atau melakukan keinginan daging kita, disitulah secara tidak sadar kita telah melupakan Tuhan. Karena waktu itu terus disedot oleh berbagai keinginan daging. Sehingga waktu kita tidak memberikan untuk Tuhan. Kita tidak memberikan waktu kita untuk Tuhan. Bagaimana masa depan kita bisa tertata dengan baik? Bagaimana cita-cita kita bisa tercapai? Bagaimana supaya pelayanan kita bisa berjalan dengan baik? Bagaimana Allah bisa mencurahkan berkat-Nya di dalam hidup kita? Di dalam firman Tuhan yang kita bacakan, di sini dikatakan limpahnya kebaikan Allah itu hanya disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan hanya diberikan kepada orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa kelimpahan itu hanya disediakan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Hanya diberikan kepada orang-orang yang mengandalkan kebaikan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi jika hidup kita tidak sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak mendapatkan kebaikan Allah yang melimpah. Walaupun kita datang ke gereja, walaupun kita datang bersekutu,
walaupun kita berdoa setiap hari, setiap saat, tetapi kalau hati kita separuh untuk keinginan daging kita, untuk main game atau main FB, main apalah segala macam, ya, separuh untuk itu semua dan separuh untuk Tuhan, maka sia-sialah kedatangan kita di hadapan Allah. Adapun kebaikan Allah dalam nats ini yang telah kita bacakan tadi, yang pertama itu adalah di ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan kembali. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan Allah yang pertama yang kita dapat dalam nats ini yaitu Ia melindungi. Jika kita berseru kepada Tuhan dan mengucap syukur, maka Ia melindungi kita dari orang-orang jahat maupun dari berbagai bahaya yang menghancurkan kehidupan kita, baik pekerjaan kita, hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, kebaikan Allah yang kita dapat dari nats ini di ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berarti kebaikan Allah yang kita dapat di sini yaitu Ia memberi kekuatan. Penguatan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan supaya tetap berteguh dalam iman dan terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dua hal yang kita dapat kebaikan Allah yang kita bacakan lewat firman Tuhan. Ia melindungi kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah dalam setiap situasi hidup kita, dalam setiap masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam masalah yang melebihi kekuatan kita. Itu artinya Ia melindungi kita. Yang kedua itu adalah Ia memberi kekuatan. Di dalam setiap badai hidup, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Ketika kita menerima setiap masalah itu dan mengucap syukur. Karena di balik setiap masalah itu, persoalan hidup itu ada kebaikan Allah, ada tujuan Allah, ada maksud Allah tertentu dalam hidup kita. Dalam firman ini, marilah kita mensyukuri semua kebaikan Allah dalam diri kita. Meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi rintangan hidup, bahkan saat ini yang sedang terjadi, yaitu virus corona. Kita sedang berjuang melawan COVID-19, tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang takut akan Allah dan yang berlindung kepada Tuhan. Jika kita mensyukuri apapun bentuk kehidupan kita, baik ataupun tidak, maka kebaikan Allah akan berlimpah dalam hidup kita. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat bangkit kembali. Dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesuslah jawabannya. Sebagaimana Tuhan sanggup menyelamatkan Daud dari tindakan pembunuhan Raja Saul, juga mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Demikian juga Ia akan menolong kita. Demikian firman Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.